Oke, kalau hari ini aku tuh mau bahas tentang gimana sih cara aku. Ini alis aku kayak kepanjangan ya. Enggak sih, sedikit. Tentang gimana sih cara aku ngejelasin ke murid tentang teknik alis. Ini sih penjelasan ala aku gitu, siapa tahu bermanfaat dan bisa kalian gunakan juga untuk suatu saat kalau kalian nanti mengajar gitu. Nah, jadi kalau aku step pertama, kalau misalnya ngajar alis, kita lihat dari arah belakang ya, persis lurus ke arah kaca. Cek kiri kanan tuh tinggian mana gitu. Tinggi yang sebelah kiri atau kanan. Nah, kalau misalnya nggak ngelihat dari arah belakang, bisa juga difoto dulu alisnya. Jadi awal tuh kita observasi dulu gitu, alis tuh ini alisnya nih gimana nih, kiri kanan, depannya, titik depannya. Ini kan ini juga harus sama titik depan ya, puncaknya ya, tingginya harus sama. Nah, kalau kita nggak observasi dulu, PR banget, karena sebenarnya alis itu paling gampang bikin yang pertama. Ketika bikin yang kedua itu lebih susah. Kenapa? Karena yang kedua itu sudah lagi tidak berpatokan pada bulu. Jadi kalau kita udah bikin sebelah nih, penderitaan belum selesai gitu ya. Kita harus bikin satunya lagi. Nah, bikin yang satunya lagi itu malah menurut aku lebih PR ya. Kenapa? Karena harus berhenti-berhenti kalau aku biasanya. Berhenti sebentar, cek sebelahnya gitu. Jadi benar-benar harus lebih kayak menyamakan. Kalau alis kan gitu ya, nggak bisa sendiri-sendiri soalnya. Nggak harus sama persis, tapi setidaknya nggak jomplang. Begitu ngelihat nggak aneh gitu ya. Karena alis itu kan frame-nya wajah, bener-bener center of attention. Jadi penjelasan alis tuh panjang sekali gitu ya untuk menjelaskannya. Makanya aku ada kelas tuh yang satu kali pertemuannya tuh pure alis aja, full alis gitu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku, kalau ngajar basic nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba dari base dulu atau alis langsung alis. Karena alis itu kalau misalnya kita full gitu ya, kan waktunya mepet banget dong berarti. Sementara alis itu kadang salah, hapus lagi, bikin lagi, hapus lagi, bikin lagi. Kalau misalnya kita full langsung, yang ada kita nggak pulang-pulang gitu, karena ngurusin alis aja udah berapa lama tuh. Nah, jadi makanya di tempat kursus aku itu ada pelajaran khusus alis. Jadi seharian itu bener-bener cuman ngutak-ngutik alis aja gitu. Jadi nanti salah bikin lagi, salah bikin lagi gitu. Jadi belajar alis eh, pola dulu, bikin pola dulu, karena nggak mungkin langsung serat gitu ya. Kalau serat itu kan untuk yang pemula akan membingungkan mereka, dan mereka bikin pola atau garis rapi aja belum bisa kan ya gitu, nyamain kiri kanan aja belum gitu. Nah, step berikutnya penjelasan aku biasanya aku tuh bilang ke mereka ada beberapa titik ya. Jadi gini, jadi kalau titik ini tuh ada dua titik biasanya aku. Dia pertama harus sejajar dengan area depan tingginya supaya nggak supaya nggak ke bawah atau nggak terlalu di atas. Udah gitu juga ada titik satu lagi nih dari hidung ke sudut mata. Nah, sudut mata juga jangan terlalu pas ya, alisnya nanti pendek banget, agak dikeluarin dikit dari sudut mata, dikit aja, karena kan nanti mata juga akan agak keluar ya. Biasanya eyeshadownya kita keluarin, eyelinernya juga keluar, atau kadang bulu matanya. Jadi otomatis alis juga jangan terlalu pendek, jangan terlalu pas dengan sudut mata gitu. Jadi dia ada dua titik, satu, dua. Terus puncak tuh biasanya nggak jauh-jauh dari sudut mata. Jadi begitu ngasih belokan pun dia harus agak tumpul, nggak boleh tajam. Karena kalau tajam serem gitu ya, terlalu galak jatuhnya. Kalau kita mau terlihat soft, ya memang area belokannya itu harus landai dan agak tumpul gitu. Kalau ngajar itu kita harus bikin cara kita mengajar, sistem mengajar kita membuat mereka mudah dan bisa mengikuti pelajarannya gitu loh. Kita akan menemukan banyak keunikan dari murid-murid kita gitu loh. Jadi murid-murid aku tuh berbagai macam karakter gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri juga, karena kan setiap orang berbeda-beda karakternya. Ada kalanya aku tegas gitu, ada kalanya juga aku bisa memahami kondisi mereka gitu ya. Nah, aku nggak bisa ngajar yang kayak pakai spidol serat-serat satu-satu gitu, karena kalau untuk pemula mereka belum bisa ngambang ya. Biasanya mereka masih diteken gitu loh. Waktu bikin pakai pensil aja mereka gambarnya tuh bisa yang ngikut gitu kulitnya. Gitu. Kalau kita kan yang sudah terbiasa bisa tuh bikin bikin gambar kulitnya nggak gerak kan bisa ya. Nah, tapi kalau pemula tuh nggak. Mereka tuh kadang ada yang sampai
diteken gitu. Nah begitu mereka mereka bilang, Mbak Lulu ini udah naik, aku udah naikin tapi kok turun lagi. Ya iya gitu, karena kan kulitnya ngikut ya gitu. Ya jadi banyak gitu loh cerita-cerita lucu juga setiap kali aku ngajar. Jadi keseruannya sih di situ gitu. Karena nggak bisa tuh kita gambar, ayo ikutin. Nih kita gambar sebelahnya, yuk ikutin. Nggak bisa, mana mungkin mereka ngerti kalau kita cuman bilang gitu doang. Atau kita gambar, ayo ikutin sebelahnya, terus kita tinggal. Hah, bingung yang ada mereka. Ya harus dijelasin gitu loh. Kenapa ini berhentinya di sini? Kenapa yang depan harus gradasi? Kenapa puncak harus nggak boleh tajam, harus rada tumpul kayak gitu-gitu. Terus bla 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 gitu ya. Dan cara ngegarisnya juga, waktu mereka ngegaris tuh kan ada yang ditekan, ada yang enggak gitu. Kayak megang pensil aja. Murid aku tuh ada yang megang pensil tuh gini, kayak megang pulpen lagi nulis diary gitu ya, gini gitu. Coba, hello. Nah jadi kalau misalnya pemula ya begitu gitu, jadi aku bilangnya pakai kelingking gitu. Tapi mereka kadang masih susah, gimana sih Mbak Lulu kayak gitu-gitu ya. Kalian harus sabar, harus lentik gitu, cantik. Nah kayak mereka membiasakan pegang pensil aja itu mesti berhari-hari baru enak akhirnya. Bener-bener step by step kita harus kasih tahu. Terus nanti tangannya harus gimana, cara megang pensil gimana, waktu narik garis tuh gimana supaya bener. Terus kulit nggak boleh ngikut gitu ya. Belum lagi mereka nanti pas ada yang ngegambar tuh kayak nggak pakai kuda-kuda, bener literally gini gambarnya, ngawang-ngawang. Ya susah, gimana? Nggak mungkin kan, dia harus cantik, lentik, ngambang gitu ya kan. Ya tapi itu untuk yang sudah terbiasa. Kalau untuk yang belum terbiasa, kita harus benar-benar ngikutin flownya mereka, caranya mereka gitu loh. Nggak bisa kita paksain dengan cara kita gitu. Kadang kebiasaan aku juga nggak bisa aku terapkan terus ke mereka ya. Karena setiap murid aku tuh beda-beda gitu loh. Ada yang bisa ngikutin, ada yang aku mesti bikin, ya udah gimana enaknya kamu dulu aja, kamu enaknya gimana gitu. Misal kalau dia masih bisanya begini ya sudah gitu, mau gimana. Makanya aku jarang kalau kelas basic tuh aku jarang bikin konten before after ya, karena mereka kan belajar gitu ya. Kalau misalnya harus rapi, harus bagus, mereka nggak salah dan setiap salah dibenerin, nanti mereka malah nggak belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi memang ada beberapa hari tuh mereka pure mereka yang makeup sendiri, jadi aku nggak bantu sama sekali. Bener-bener cuman aku liatin, cuman aku kasih tahu gini gitu. Karena nggak bisa yang kayak bentar-bentar dibenerin gitu. Aku pernah dulu kayak gitu karena aku pengen hasil akhirnya bagus supaya aku bisa foto ya. Tapi malah menurut aku hal seperti itu bikin mereka jadi nggak bisa, jadi bikin mereka nggak mandiri gitu. Bagusnya pun karena dibenerin sama aku jadinya kan gitu. Nanti kayaknya aku masih harus jelasin alis lagi ya gitu loh, karena nggak sesimpel itu sih sebenarnya. Yang terbaik itu adalah praktek gitu, karena nggak bisa sebagus apapun teori kita kalau mereka nggak jalanin, nggak bergerak dan tidak melakukan dengan sering terus menerus, ya nggak akan bisa. Ya mudah-mudahan ceritaku kali ini membantu gitu ya, buat kalian yang mau mempersiapkan diri sebagai guru buat nanti kedepannya tuh kalau ngajar tuh gimana sih. Nanti banyak juga aku mau bahas tentang persiapannya apa aja nih kalau kita mau jadi guru makeup. Ya mudah-mudahan kalian gak jenuh ngedengernya. Oke, sampai di sini dulu dan semoga membantu. Terima kasih, bye bye.